Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin Hashim bin Sabit al-Ansori, kakek Hashim bin al-Khattab. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Mekah, mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudzail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayyan. Kemudian Bani Luhayyan mengirim sekitar 100 orang ahli panah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat itu. Mereka berkata, "Ini adalah biji kurma Madinah. Kita harus mengikuti jejak mereka." Hashim merasa rombongannya diikuti Bani Luhayyan. Kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayyan berkata, "Turun dan menyerahlah. Kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian." Hashim bin Sabit berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir." Lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, beritakanlah kondisi kami ini kepada Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam." Rombongan Bani Luhayyan melempari utusan Rasulullah dengan tombak, sehingga Hashim pun terbunuh. Utusan Rasulullah tinggal 3 orang. Mereka setuju untuk membuat perjanjian. Mereka itu adalah Hubay, Zaid bin Dasnah, dan seorang laki-laki yang kemudian ditombak pula setelah mengikatnya. Laki-laki yang ketiga itu berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan berkompromi kepadamu karena aku telah memiliki teladan sahabat-sahabatku yang terbunuh." Kemudian rombongan Bani Hudzail membawa pergi Hubaib dan Zaid bin Dasnah. Mereka berdua dijual. Ini terjadi setelah peperangan Badar. Adalah Bani Harits bin Amr bin Nufail, karena Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Harits bin Amr pada peperangan Badar. Kini Hubaib menjadi tawanan Bani Al-Harits yang telah bersepakat untuk membunuhnya. Pada suatu hari, Hubaib meminjam pisau sile dari salah seorang anak perempuan Al-Harits untuk mencukur kumisnya. Perempuan itu meminjaminya. Tiba-tiba anak laki-laki perempuan itu mendekati Hubaib, bahkan duduk di pangkuannya tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara tangan kanan Hubaib memegang silet. Wanita itu berkata, "Aku sangat kaget." Hubaib pun mengetahui yang kualami. Hubaib berkata, "Apakah kamu khawatir aku akan membunuh anakmu?" "Aku tidak mungkin membunuhnya." Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib. Dan demi Allah, pada suatu hari, aku melihat Hubaib makan setangkai anggur dari tangannya, padahal kedua tangannya dibelenggu dengan besi. Sementara di Mekah sedang tidak musim buah. Sungguh itu merupakan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada Hubaib." Ketika Bani Al-Harits membawa keluar Hubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata, "Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat." Mereka mengizinkan sholat 2 rakaat. Hubaib berkata, "Demi Allah, sekiranya kalian tidak menuduhku berputus asa, pasti aku menambah sholatku." Lalu Hubaib memanjatkan doa, "Ya Allah, susutkanlah jumlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari keturunannya yang hidup." Lalu mengucapkan syair, "Mati bagiku bukan masalah, selama aku mati dalam keadaan Islam. Dengan cara apa saja, Allah lah tempat kembaliku. Semua itu aku korbankan demi Engkau, ya Allah. Jika Engkau berkenan, berkahilah aku berada dalam tembolok burung, karena lukaku syahid." Lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harits tampil untuk membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang Islam pertama yang dibunuh dan sebelum dibunuh melakukan sholat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabat pada hari disiksanya Hubaib bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti bahwa Hashim bin Sabit telah terbunuh dalam peristiwa itu. Mereka mencari potongan tubuh Hashim, karena Hashim adalah yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Hashim dengan mengirimkan sejenis sekawanan lebah yang melindungi jenazah Hashim, sehingga orang-orang itu tidak berhasil memotong bagian tubuh jenazah Hashim sedikit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3989, Abu Daud nomor 2660. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.